Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Terima kasih atas partisipasinya ya, kedatangannya di kuliah ini. Sekali lagi ini pukul 16 itu jadwalnya untuk kelas Ki presensi di Sepada. Silahkan disambi presensi di Sepadanya. Ya. Kemudian untuk kelas S nanti silahkan presensi pada pukul 6 ya, pukul 6 sampai pukul setengah 7. Kemudian untuk kelas E yang join saat ini bisa, untuk besok tetap ya. Jadi besok saya ingatkan lagi di grup untuk kalian presensi pada pukul 9.20. Nah, materi termokimia ini adalah materi terakhir pada mata kuliah kimia dasar semester ini. Ya, jadi kita ini baru menginjak ke pertemuan 14. Sementara masih ada pertemuan 15 dan 16. Jadi besok pertemuan 15, insya Allah saya adakan pertemuan sinkron seperti ini. Nanti Mas Edward kalau mau memberikan link Zoom-nya saya juga sangat terima kasih sehingga saya nggak terburu-buru untuk menyampaikan materi. Nanti kita besok minggu depan kita latihan soal UAS begitu ya. Kita bahas dari setelah UTS sampai pertemuan hari ini begitu. Jadi jika ada pertanyaan ya, masih ada pertanyaan tentang redox kemarin ini kita bisa bahasnya besok ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu materinya mengenai termokimia. Saya nggak adakan kuis ya, saya cukup latihan soal yang sudah saya berikan. Kemudian besok kita latihan soal, saya dan kalian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada soal tahun lalu, silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang sudah dapat kontak kakak tingkatnya gitu. Silahkan. Bisa terlihat ya? Termokimia. Termokimia. Apa itu termo? Termo itu panas ya. Kimia itu ada suatu reaksi kimia. Jadi yang dimaksud termokimia adalah apa? Panas suatu reaksi kimia. Perhitungan panas atau energi ini. Ini ya, perhitungan energi atau panas atau kalor ya. Dalam persamaan reaksi kimia. Jadi suatu reaksi kimia itu pasti menimbulkan panas. Panas itu bisa timbul, bisa menyerap. Maksudnya reaksi itu bisa menghasilkan panas atau bisa membutuhkan panas atau menyerap panas. Apapun itu namanya energi. Jadi kalau menghasilkan panas itu apa? Negatif, dia melepas panas. Tapi kalau membutuhkan panas atau dia menyerap panas, nanti panasnya positif. Seperti itu. Sehingga di sini, karena melibatkan reaksi kimia, maka penting untuk kalian memahami tentang stoikiometri, perhitungan yang kemarin. Perhitungan tentang banyaknya mol, begitu. Dari reaksi kimia. Nah, biasanya digabung dengan perhitungan stoikiometri. Nah, dasar perhitungannya adalah asas kekekalan energi atau hukum kekekalan energi. Lanjutkan ya. Hukum kekekalan energi adalah interaksi antara benda-benda atau zat, tetapi energi totalnya itu tetap konstan.
Energinya itu nggak ada yang berkurang, nggak ada yang bertambah. Energi itu hanya diubah menjadi energi satu ke energi yang lain. Jadi secara total tetap konstan. Oleh sebab itu, dalam interaksi di antara dua benda, energi yang dilepaskan oleh sebuah benda harus diterima oleh yang lain. Artinya panas yang dilepas sama dengan panas yang diterima. Nggak boleh ada energi yang, tidak ada energi yang hilang. Gitu. Nah, kalor adalah suatu bentuk, nah ini jangan salah mengartikan, kalor kok energi kinetik, kamu taunya kinetik itu gerak ya. Kalor kok kinetik gitu ya. Kenapa? Maksudnya kinetik di sini adalah panas itu atau energi itu bergeraknya itu mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Begitu. Maksudnya kinetik di situ itu bukan kinetik gerak, tapi maksudnya panas atau kalor itu bisa berpindah dari yang energinya tinggi atau yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Nah, kapasitas kalor atau kalian simpulkan C adalah banyaknya energi kalor, banyaknya energi, jadi satuannya, energi itu satuannya joule. Banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius suatu zat. Jadi kapasitas kalor atau simbolnya C besar itu satuannya joule per derajat Celcius. Berbeda dengan kalor jenis. Kalau kalor jenis Cp gitu ya, ini satuannya apa? Jadi pengertiannya banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram zat per derajat Celcius. Jadi tetap banyaknya kalor, berarti joule ya. Per 1 gram, jadi ya per gram per derajat Celcius. Begitu ya. Jadi dari pengertian kalian harus sudah tahu satuannya apa. Satuan dari kapasitas kalor C besar dan kalor jenis. Nah, beda lagi dengan kalor jenis molar. Ini kalor jenis yang tadi joule per gram per derajat Celcius. Kalau kalor jenis molar berarti ini joule per mol per derajat Celcius. Begitu ya. Nah, yang disebut 1 kalori apa? 1 kalori. Kalian membakar berapa kalori nih? Kalau kalian lari gitu ya, berolahraga. 1 kalori itu adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram air dari suhu 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5. Jadi suhunya segitu. Nah, sekarang menghitung besarnya Q. Besarnya Q, ini juga dulu waktu rumusnya juga nggak berubah ya. Q adalah M Cp dt. Q ini kan satuannya joule. Massa satuannya gram. Kalor jenis tadi joule per gram per derajat Celcius. Delta T adalah derajat Celcius. Nah, ini kita coret. Nah, kan sama ya, kiri joule, kanan joule. Nah, untuk delta T sendiri, delta T itu adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Delta T ini. T akhir kurangi T awal. Sehingga bisa jadi delta T-nya negatif. Kenapa? Suhu akhirnya lebih dingin daripada sebelum reaksi. Ini kan bahasnya reaksi. Paham ya?
Jadi gini, ini ada suatu bejana, kamu gunakan untuk mereaksikan. Ini reaksi ya, titik-titik ini reaksi. Nah, kalau reaksi ini, jadi sebelum reaksi misalnya T-nya 30 misalnya. Kemudian reaksi. Nah, ketika reaksi ini menimbulkan panas. Nah, menimbulkan panas, maka T-nya jadi lebih tinggi dari 30 setelah reaksi. Nah, maka delta T-nya positif. Kan T akhirnya lebih tinggi tadi. 35 misalnya ya, melepaskan kalor sehingga 5 derajat Celcius, maka delta T-nya 35 kurangi 30. Gitu. Tapi bisa juga lebih rendah T akhirnya. Misalnya reaksi ini membutuhkan panas. Kalau membutuhkan panas, maka T akhirnya lebih rendah daripada T mula-mula. Maka delta T-nya jadi negatif. Seperti itu. Jadi sekali lagi namanya perubahan itu akhir kurangi awal. Nah ini yang saya jelaskan ya. TF bisa jadi lebih besar daripada TI. Dan delta T-nya positif. Jadi TF itu T akhir ya. TF itu T akhir, TI T awal. Itu mula-mula inisial. Nah, delta T-nya positif. Nah, maka banyak energi atau kalor yang bertanda positif. Karena Q tadi MCP DT. DT-nya positif ya. DT-nya positif, ya maka Q-nya positif juga. Nah, menyatakan bahwa kalor diserap atau diperoleh ketika suhunya meningkat. Reaksinya eksotermis, melepas panas. Tapi ketika T akhirnya lebih rendah, maka delta T-nya negatif, Q-nya negatif. Mengatakan bahwa kalornya dilepas atau hilang, atau si reaksi itu membutuhkan panas. Nah, maka endotermi. Nah, sekarang apa yang disebut kalor reaksi? Panas atau kalor yang timbul dari suatu reaksi tadi disebut kalor reaksi. Reaksi seperti yang ada di slide ini, ada C12H22O11, reaksi ditambah O2. Semua reaksi ditambah oksigen itu disebut reaksi pembakaran. Semua reaksi pembakaran hasilnya CO2 dan H2O jika pembakarannya sempurna. Ini ya CO2 dan H2O, tinggal koefisiennya disamakan. C-nya 12, ini hanya 22, berarti ini 11 kali 2, 22 ya. O-nya belum setara itu, O-nya berapa? Di sebelah kanan 24 tambah 11 ya, berarti berapa? 35. Oh, di sebelah kanan ada 35. Sebelah kiri 24. Baru ada 11 ya. 35 kurangi 11 kan 24, maka di sini 12. Gitu ya menyetarakannya. Nah, reaksi pembakaran ini berlangsung sedemikian rupa sehingga selisih energi dalam ya dipindahkan dari campuran reaksi ke sistem atau ke lingkungannya. Nah, banyaknya energi kalor itu disebut kalor reaksi atau simbolnya Q reaksi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau reaksi ini dapat dilakukan atau dapat diketahui dengan percobaan sederhana, namanya percobaan kalorimeter. Ini ya, percobaan kalorimeter. Nah, ini ya, percobaan kalorimeter.
Percobaannya seperti apa? Nah, kalorimeter itu kalau kalian ingat ini kayak gini ya, bejana. Bejananya itu ada isolasi. Jadi kayak tromos, ini ada isolasi ya. Di sini ada lubang. Di sini ada tabung reaksi. Nah, lubang ini digunakan untuk memasukkan termometer. Ini termometer. Ini ada tabung reaksi tertutup. Ini ada alat kalorimeter. Kemudian di sekitarnya ini dikasih air. Fluida air. Gitu. Bayangannya seperti itu. Nah, mula-mula air ini bejada ini diisi air, kalian ukur suhunya. Mula-mula. Katakanlah suhu air sebelum reaksi misalnya 27 ya, T airnya T mula-mula saya simbolkan T0, katakanlah 27 derajat Celcius misalnya. Nah, kemudian di dalam tabung reaksi ini kamu berikan suatu zat, dua zat gitu ya, misalnya A tambah B gitu. Kamu sengaja mereaksikan suatu zat ke dalam tabung reaksi itu. Nah, setelah terjadi reaksi, kamu amati perubahan yang ada pada termometer. Diamati, bisa jadi naik suhunya, bisa jadi turun suhunya. Diamati setiap waktu, misalnya kamu amati per 1 menit diamati. Misalnya naik ya, jadi T1 menit, ini T. Ini T kecil itu waktu, T besar itu suhu. Nah ini diamati 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Misalnya ini 27 ya, misalnya naik jadi 28, 29, naik terus ya. Terus lama-lama kenaikannya turun sampai konstan. Nah, misalnya konstan pada suhu 35 derajat Celcius. Pada waktu misalnya 10 menit itu kenaikannya udah nggak ada. Nah, artinya apa yang terjadi adik-adik? Reaksi tersebut melepas panas. Ini reaksi yang ada di tabung ini reaksinya melepas panas apa membutuhkan panas ketika suhu yang terukur di termometer itu naik. Coba. Membutuhkan panas. Membutuhkan panas. Melepas. Reaksi Melepas yang kalor. Melepas kalor, Bu. Oke, reaksi yang ada di dalam tabung ini melepas panas ke lingkungan, sehingga lingkungannya kan air dan kalorimeter ini. Reaksinya terjadi di tabung reaksi, gitu loh. Nah, reaksi yang ada di tabung reaksi itu melepas panas ke lingkungan. Karena suhunya jadi naik makanya, kan tadinya kan 27. Nah, gitu loh. Melepas. Tadi kan kalau eksotermis, itu T-nya T akhir lebih besar ya, T akhir lebih besar T-nya daripada T mula-mula. Nah, delta T-nya misalkan ini konstan pada 35. Nah, maka delta T-nya sama dengan 35 kurang 27. Itu melepas panas. Exo itu Q-nya positif. Panasnya positif, dia melepas panas, tapi delta H-nya negatif. Tapi panasnya itu, karena Q tadi kan M, CP, DT. Lah DT-nya untuk eksotermis, exo itu melepas panas, kan delta T-nya positif. Suhu akhirnya lebih tinggi daripada suhu mula-mula. Gitu ya. Kita teruskan. Ini, itu kalorimetri sederhana. Nah, kalau endotermis berarti nanti delta T-nya turun. Nah, ini tadi sesuai asas Black, panasnya tadi itu nggak lari kemana-mana. Jadi, Q reaksi ditambah Q larutan, larutan itu yang air sama alat kalorimeter, itu konstan sama dengan 0.
Nah, Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Jadi tanda minus di situ tuh menunjukkan tanda minus ini di sini tuh menunjukkan bahwa berkebalikan. Jika reaksinya melepas, maka larutannya menerima. Jika reaksinya membutuhkan panas, maka larutannya ini si air tadi di sekitar larutannya itu air dan lingkungannya itu si air tadi memberikan panas ke reaksinya, jadi panas diambil oleh reaksi itu sehingga sekitar menjadi lebih dingin. Itu kalau endotermis. Jadi tanda minus di situ artinya kebalikan. Ya, reaksi dan si lingkungannya itu saling berkebalikan. Q reaksi sama dengan larutan itu terdiri dari tadi airnya dan alat kalorimeternya itu sendiri. Besok ya, kita latihan soalnya itu besok. Nah, tadi jangan salah ya. Tadi kan saya contohkan eksotermis. Ekso itu kan melepas panas, T akhir lebih besar. Maka delta T positif. Delta T positif Q kan sama dengan MCP DT. DT-nya positif kan yang membedakan DT-nya tadi. Ekso itu Q-nya ya positif karena delta T-nya positif. Tapi ekso itu delta H-nya negatif. Delta H itu entalpi. Beda ya, entalpi. Reaksi yang mengeluarkan panas itu entalpi atau delta H-nya negatif. Delta H. Delta H itu entalpi. Nah, delta HR dapat diukur ketika reaksi berlangsung pada tekanan tetap. Kalau endotermis kebalikannya, delta H-nya positif tapi Q-nya negatif untuk yang endotermis. Nah, hubungan-hubungan yang melibatkan delta H sekarang. Ini sama kayak KC, mirip lah. Kamu ingat KC, kesetimbangan itu kan kalau diketahui reaksi, suatu reaksi, kemudian ditanyakan nilai KC yang reaksinya itu ada hubungannya kan, kemarin ada ya, misalnya reaksi yang ditanyakan 2 kalinya, maka KC pangkat 2 gitu. Tapi kalau ini delta H, beda. Coba kita lihat hubungan yang melibatkan delta H. Delta H adalah sifat yang ekstensif. Dia nggak tergantung banyaknya ya. Nah, delta H berbanding langsung, ekstensif itu berbanding langsung dengan jumlah zat yang terlibat. Berbanding langsung itu karena besarnya itu per mol. Coba lihat. Berbanding langsung, itu artinya tergantung jumlahnya. Nah, jumlahnya zat ini kan mol ini. Tergantung per mol. Nah, sekarang diketahui reaksi 1 ini. Reaksi 1 itu adalah pembentukan nitrogen monoksida dari unsurnya. Unsurnya nitrogen dan oksigen. 1, nah ini membutuhkan panas, plus itu artinya membutuhkan ya. Membutuhkan panas 90,37 kJ per mol. Nah, jika yang ditanyakan ini ya, yang ditanyakan ini adalah pembentukan 2 nitrogen monoksida, berarti kan 2 kalinya. Nah, maka delta H-nya ya sama, 2 kalinya. Nah, kalau KC kan kemarin kalau dikalikan 2, nilai KC-nya dipangkatkan ya untuk KC. Jangan lupa ini sambil mengingat. Tapi untuk delta H, reaksinya di 2 kalikan, maka reaksi yang kedua, delta H-nya juga 2 kalinya. Kemudian, delta H akan berubah tanda jika prosesnya dibalik reaksinya. Contoh, reaksi 1,
Ini sama pembentukan NO, pembentukan nitrogen monoksida. Reaksi yang kedua, ini adalah NO diuraikan, kebalikannya. Nah, maka kalau dibalik, maka tandanya tadinya positif jadi negatif. Berbeda dengan KC. Kalau KC kemarin kalau reaksinya dibalik, nilai KC-nya bukan tandanya dibalik, tapi menjadi seper KC yang pertama. Gitu ya. Ingat ya itu ya. Ingat nggak? Ingat, Bu. Ya. Ingat, Bu. Nah, kalau hukum Hess ini misalnya 2 kalinya. Oh, bukan 2 kalinya. Penjumlahan. Jadi reaksi ini reaksi yang ditanyakan. Itu terbentuk dari 2 reaksi. Reaksi 1 dan reaksi 2. Reaksi 1 itu pembentukan pembentukan NO dulu. Kemudian dilanjutkan reaksi kedua, NO ditambah setengah O2 lagi, jadi NO2. Nah, ini kan kalau dijumlah reaksi 1 dan 2 ini adalah reaksi ini. Ya kan? Ini NO-nya kan dicoret. Setengah N2, kemudian ini setengah O2 tambah setengah O2 kan 1 O2 menjadi NO2. Ya kan? Jadi reaksi ini adalah penjumlahan dari reaksi yang saya buat itu. Nah, nilai delta H-nya ya tinggal ditambah delta H1 yang pembentukan NO dulu ditambah delta H2 gitu. Kalau KC gimana kemarin kalau reaksinya digabung nilai KC-nya dikalikan. Tapi kalau delta H nilai delta H-nya tinggal ditambah saja. Nih, seperti ini. Ini reaksi pertama itu yang saya tulis tadi. Delta H-nya 90,37. Kemudian reaksi yang kedua, lanjutannya delta H-nya minus 56,52. Maka reaksi yang ditanyakan tadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini ada contoh sekarang. Ini bisa nggak kita kerjakan bersama-sama ini? Ada. Kalian fokus ke yang ditanyakan, gitu ya. Saya selalu mengajarkan. Yang ditanyakan itu adalah reaksi ini. Nah, ini adalah C2H2 itu adalah etuna. Etuna itu alkuna yang C-nya 2, rangkap 3. Maka C2H2. Alkuna itu kan rumusnya CnH2n-2 ya. Nah, etuna ditambah hidrogen menjadi ini etana. Nah, ini reaksi adisi ya ini ya. Ada alkuna menjadi alkana. Nah, diketahui ada reaksinya yang diketahui delta H-nya 1, 2, dan 3. Yang ditanyakan delta H untuk reaksi yang keempat ini jika diketahui 3 reaksi di atas. Caranya sama, kayak tadi kalian fokus ke yang ditanyakan. Nah, maka reaksi 1 diapakan? Siapa yang bisa? Ini kan yang sama C2H2 ya di reaksi 1 ini. Nah, reaksi yang ditanyakan C2H2-nya 1. Sementara yang diketahui C2H2-nya 2. Maka reaksi pertama ini diapakan? Bagi 2. Dibagi 2. Bagi 2, Bu. Dibagi 2 itu berarti reaksinya menjadi 1 C2H2. Ini jadi 1 ya. Kemudian menjadi 5/2O2, 4/2 CO2, dan 2/2 H2O. Nah, delta H-nya juga tinggal dibagi 2. Nah, itu ya, minus 1301. Gitu ya jadinya. Kamu catat itu, kamu bawa ore-orean dicatat ya.
Nah, sekarang reaksi yang kedua, ini diapakan? Yang sama C2H6. Diapakan? Dibalik. Dibalik, Bu. Dibalik, Bu. Dibalik, Bu. Dibalik lalu dibagi 2, Bu. Reaksi yang kedua dibalik, kemudian masih dibagi 2. Maka nanti delta H-nya ini jadi positif. Nah, dibalik dibagi 2, maka reaksinya jadi, ini ya saya tulis di sini ya, jadinya 2CO2 ditambah 3H2O, jadi C2H6 plus 7/2O2, itu reaksi kedua. Dibalik dibagi 2, maka nanti nilainya plus 1.500 sekian. Nanti kalian hitung sendiri. Kemudian reaksi yang ketiga, yang sama H2-nya. Yang ini diketahui 2, yang ditanyakan, maaf, yang ditanyakan 2, yang diketahui 1 H2. Maka reaksi yang ketiga dikali 2, tanpa dibalik ya. Maka reaksinya jadi 2H2 plus 1O2 menjadi 2H2O. Nah, ketiga reaksi yang sudah kalian ubah tadi, dikali, dibagi, dibalik tadi, tinggal kalian jumlahkan. Itu hasilnya adalah reaksi yang ditanyakan. Kamu jumlahkan nilai delta H-nya. Delta H-nya adalah delta H reaksi yang ditanyakan. Gitu ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini sekarang pengertian entalpi pembentukan standar. Apa itu? Entalpi pembentukan standar itu adalah panas atau entalpi itu panas ya yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa. Nah, membentuk 1 mol senyawa harus 1. Maka dari unsur-unsurnya. Nah, maka yang dimaksud delta HF CH4 itu adalah panas yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol CH4 dari unsurnya. Unsurnya CH4 itu ada C, kalau C itu padatan berarti dia bisa berdiri sendiri. Ada H. H itu karena gas maka dia bentuknya H2. Kita setarakan. Nah, ini adalah jadi reaksi C plus 2H2 menjadi 1 CH4 itu panasnya minus, entalpinya minus 74,85. Ini harus 1 CH4. Lagi misalnya yang ini ya CO2. Berarti entalpi pembentukan CO2 itu adalah entalpi yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa CO2 dari unsurnya. Nah, unsurnya C dan O2. Gitu. Ini tuh unsur. Unsur itu di alam ada dalam keadaan bebas ya, nggak perlu dibentuk, itu sudah ciptaan Allah. Ya, sudah ada di alam. Itu delta HF. Panas pembentukan standar. Ini pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk apa toh delta HF itu? Nah, sebenarnya rumusnya itu ya. Nah, ini ada contoh ini. Ini penurunan. Nah, ini ada pembakaran etana. Dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pembakaran etana itu delta HR-nya berapa reaksinya? Nah, kita bisa memprediksi delta HR
suatu reaksi ya, panas reaksi, suatu reaksi itu dari nilai delta HF-nya. Dari delta HF masing-masing, ada delta HF C2H6, delta HF O2, delta HF CO2, delta HF H2. Yang namanya delta HF itu kan panas pembentukan suatu senyawa dari unsurnya. Nah, kalau delta HF suatu unsur berapa? O2 kan unsur. Delta HF-nya berapa? Berapa delta HF suatu unsur? Halo? 0, Bu. 0. Kenapa 0? Karena tadi saya udah mancing ya. Unsur itu tersedia di alam dalam keadaan bebas. Dia nggak perlu terbentuk. Nah, maka di antara reaksi ini, rumusnya delta HR itu adalah delta HF produk dikali koefisiennya. Berarti kalau reaksinya ini ya, berarti produknya CO2 dan H2O kali koefisiennya. Berarti 2 kali delta HF CO2 plus 3 kali delta HF H2O minus, rumusnya minus delta HF reaktan. Reaktannya ada C2H6 dan O2. Nah, C2H6 berarti delta HF-nya ada kan? Dikurangi 1 kali delta HF C2H6. Nah, delta HF-nya O2 0. Nah, maka reaktannya hanya C2H6 saja. Paham ya? Ini saya rasa dulu sudah pernah. Jadi menghitung delta HR dari delta HF itu rumusnya ini. Produk kali koefisien dikurangi delta HF reaktan kali koefisien. Nah, ini saya rasa contoh soal ini kalian juga bisa ya. Ada reaksi pemurnian natrium bikarbonat. Diketahui delta HF masing-masing. Tadi kan nyari delta HR itu kan nyari delta HR itu kan bisa dari delta HF. Yaitu kanan kurangi kiri. Produknya ada N2, CO3, H2O, dan CO2 ya. Koefisiennya ini setarakan dulu ya, ini sudah setara. Jadi delta HF-nya Na2CO3 kali 1 plus delta HF-nya H2O kali 1 plus delta HF CO2 kali 1 dikurangi delta HF NaHCO3 kali 2. Ini datanya masing-masing sudah diketahui. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari saya untuk pertemuan pada sore hari ini. Video ini ya, ini tadi saya rekam, akan saya unggah seperti biasa di Sepada untuk teman-teman yang terlambat, teman yang tidak bisa datang, maupun teman-teman yang koneksinya tidak bagus gitu ya, sehingga kalian bisa putar. Adakah yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Wah, silakan. Namanya siapa? Izin bertanya, Bu. Nama saya Dimas Dava Diaulhaq, NIM 112200156. Izin bertanya, Bu. Itu delta HF itu selalu, apakah memang selalu berada di 25 derajat Celcius? Lalu pertanyaan kedua saya, bila dilakukan reaksi pada suhu ruangan yaitu misal 30 derajat Celcius, apakah akan berbeda dari penghitungan bila menggunakan delta HF tersebut? Oke. Maaf ya, tadi saya izin minum. Kembali lagi ke pengertian delta HF.
panas. Tadi yang nanya siapa, Dek? Saya, Bu. Dimas Dava, Diaulhak. Panas ya, Dek. Dimas ya. Panas itu tergantung dengan suhu, tergantung fungsi suhu. Yang namanya delta H pembentukan standar itu pada suhu 298 derajat Kelvin ya, atau 25 derajat Celcius. Jadi ketika reaksi itu tidak dilakukan pada suhu sekian, nanti ada yang namanya neraca. Coba ya. Gini. Tadi pengertian delta HF ini selalu pada suhu 25. Seperti kalian sudah tahu STP. STP itu pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm, itu STP. Kalau delta HF standar, itu nilainya sesuai dengan suhunya. Suhunya 25 derajat Celcius. Jadi delta HF ini bisa kamu gunakan untuk mencari delta HR suatu reaksi, itu pun delta HR yang terhitung itu delta HR pada 25 derajat Celcius karena delta HF-nya 25 derajat Celcius. Nah, Dimas, kalau ada yang tanya, nah bagaimana Bu kalau reaksi berlangsungnya tidak pada suhu 25? Gitu kan pertanyaannya? Iya, Bu. Terlihat nggak ini? Saya share. Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, terlihat ya. Misalnya reaksi terjadi pada suhu 50 derajat Celcius. Ya, ini kita bawa ke suhu 25. Nah, misalnya reaksi keluarnya 50 derajat Celcius. Nah, ke sini, Dek. Itu rumusnya Q, M, CP, DT. Sorry, ini delta H. Delta H sama Q itu sama. M, CP, DT. DT-nya 25 minus 50. Itu delta H1. Yang ini delta HR. Rumusnya delta HR, ini misalnya reaksinya tadi N2 plus O2 jadi NO. Ya, ini setengah semua. Nah, ini, oh sorry ya. Nah, ini delta HR-nya tadi berlaku delta HF produk minus delta HF reaktan nih kali koefisien kali N. Nah, kalau reaksinya kayak ini delta HF produk aja yang punya. Ininya 0, ininya 0, ya kan gitu. Terus ini delta H3, ini delta H1, GMCP DT, DT-nya 25 minus 50. Yang ini delta HR berlaku pada kondisi standar tadi, delta HF produk minus reaktan. Yang ini delta H3 ini MCP DT lagi. Tapi DT-nya 50 kurangi 25. Karena delta itu kondisi akhir kurangi kondisi mula-mula. Nah, gitu Dimas. Tadi pertanyaan kedua apa? Jadi kalau ditanya delta HF, benar harus pada 25. Sudah, Bu. Pertanyaan kedua tadi hampir sama seperti itu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi?
Nggak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Muhammad. Ya, Muhammad. Silakan. Jadi saya bertanya, Bu, kan kalau kita di fisika kan, Bu, kita kok mengenal kalori itu kan, Bu, nggak cuman MC delta T gitu kan, Bu, ada kalori uap, kalori lebur gitu. Kalau di kimia ini, Bu, apakah tidak ada kemungkinan untuk benda atau zatnya itu nanti seperti menguap gitu, Bu? Oke. Ya, terima kasih Muhammad Fatah, apa Muhammad Fatih? Muhammad Fatur, Bu. Muhammad Fatur ya, nggak kelihatan soalnya. Gini deh, ini tadi kan namanya termokimia. Termokimia itu reaksi yang panas yang disebabkan oleh suatu reaksi kimia. Panas itu ada macam-macam tadi. Oke, tadi ya yang saya bilang Q sama dengan MCPDT itu adalah disebut panas sensibel. Tadi kan kamu bandingkannya sama fisika ya, Mas Fatur. Panas sensibel. Panas sensibel itu artinya panas yang disebabkan karena adanya perubahan suhu. Terus tadi kamu nanya, Bu, kan panas ada yang tidak rumusnya tidak MCPDT karena ada yang berubah fase. Ada itu namanya Q sama dengan M kali lambda. Lambda itu bisa kalor lebur, kalor uap ya. Ya, atau apa? Ada satu lagi apa? Lebur, uap, melebur, menguap, mencair, sama aja. Mengembun gitu ya. Itu namanya M kali lambda. Lambdanya ada ini kalor uap, kalor lebur. Itu namanya panas laten. Saya nggak membahas yang ini, Mas Fatur dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena namanya berubah fase itu kan tidak ada reaksi kimia. Berubah fase, misalnya ini air. Ini 0 ya, ini minus 4, ini 100. Nah, gini ya. Cus. Di sini ada Q sama dengan M, CP, DT, CP-nya CPS, DT-nya ini dari 0 minus 4. Benar ya? Kemudian Q yang ini kilaten, ini Q sensibel, ini kilaten. Ini M kali L. Lambdanya saya ganti L. Massa S dikalikan kalor lebur S menjadi air. Kemudian yang ini Q-nya Q sensibel lagi, MCPDT. CP-nya CP air, delta T-nya 100 dikurangi 0. Masanya massa air. Yang di sini sudah suhu 100 tercapai, ada panas lagi masih. Sorry, ini Q. Q sama dengan M kali U. Masanya massa uap air. Karena udah berubah fase menjadi uap. U-nya adalah kalor uap air. Itu sepertinya yang ditanyakan Mas Fatur, apakah betul? Sekali lagi, ya. Sekali lagi, panas yang saya maksud di sini termokimia adalah panas yang disebabkan karena adanya reaksi kimia. Jadi kalau air tadi, Q-nya macam-macam tadi, dari suhu minus 4 sampai suhu 100. Suhu minus 4 dari es menjadi 100 menjadi uap. Q-nya ada banyak, nanti Q-nya tinggal kamu jumlahkan, panas yang terlibat ada panas laten dan panas sensibel. Oke, lebih asik ya sebenarnya pertemuan dua arah ini kalau bisa gitu ya. Minggu depan saya usahakan untuk kita bertatap muka seperti ini lagi untuk tanya jawab dan saya akan lebih ke membahas soal-soal UAS. Nanti kita latihan bersama. Nah, jika ada PR yang kemarin saya tugaskan, yang ada di slide, mau ditanyakan kesempatannya silakan bertanya besok ya. Kita bisa bertanya seperti ini. Saya harap bisa diterima gitu. Ada lagi untuk pertemuan sore hari ini? Ada?
Dek, kalau nggak ada ya, misalnya nggak ada, ini terakhir kali saya mohon semua kamera diaktifkan ya. Jadi saya nggak di seluruh pertemuan untuk on kamera enggak. Kalian boleh mendengarkan saya sambil tidur asal nggak tidur beneran. Tapi didengarkan gitu ya. Yang nggak on ini ya, yang nggak on artinya saya ditinggal ini. Javier, Aldi, Rofik, Nurmaya, Yumna, Rizka Woro. Saya panggil semua dulu satu-satu. Fatma, Mutiara, Raisya, oke. Alun, Lutfi, Zidan, Mayang, Satria. Semua saya mau. Ahmad, Aditya, Arnia, Friska Ayu, Catherine, Safira, Sabta. Ayo. Ayo yang terakhir. Nah, oke ya saya. Oke, terima kasih. Sebentar ya, jangan dimatiin dulu. Jangan dimatikan dulu. Bentar. Satu lagi. Kalian saling mengenal apa belum ini ya? Ini karena saya gabung kelasnya. Oke, Dek, terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di kuliah kimia ini. Kita saling membutuhkan ya. Artinya kalau nggak seperti ini saya juga nggak bisa menyampaikan dengan baik. Saya nggak bisa menjamin video perkuliahan yang telah saya buat itu kalian putar atau enggak, saya nggak tahu ya. Saya udah berusaha. Kalau terus-terusan sinkron juga saya kasihan juga dengan kuota kalian sebenarnya. Jadi ya semaksimal mungkin besok pertemuan minggu depan kalian maksimalkan gitu ya. Kemudian yang terakhir saya nggak apa-apa ya saya menceritakan bahwa saya sedang dapat musibah ya, suami saya tadi hasil tes swabnya itu positif di Serang sana, sehingga saya minta doanya supaya suami saya segera sembuh ya. Saya ini isolasi mandiri di rumah karena kemarin akhir pekan kemarin saya bertemu gitu ya. Saya bertemu tapi nggak kemana-mana juga sebenarnya di rumah. Semoga imun saya dan anak-anak saya bagus gitu ya. Saya minta doa sama adik-adik semua. Semoga adik-adik semua dan keluarga di rumah juga dilindungi dari pandemi ya, dari wabah. Itu semoga kuat lah ya, imun suami saya juga kuat di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian selamat belajar, tetap semangat. Tinggal pertemuan minggu depan dan UAS, semoga hasilnya baik. Saya akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Selalu ya Bu. Salam Bu. Terima kasih Bu. Selalu Bu. Suaminya Bu. Izin keluar Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya.